Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puji Harti. Saya mahasiswa PPG Daljab kategori 1 gelombang 2 di Universitas Negeri Semarang dengan nomor 2015026677086. Pada hari ini, Senin 12 Juni 2023, akan mengadakan praktik uji kinerja dengan model problem based learning pada materi menulis teks argumentasi. Demikian perkenalan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi luar biasa, tetap semangat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Sebelum mulai pelajaran bahasa Indonesia pada hari ini, silahkan Adrian dipimpin berdoa terlebih dahulu. Semuanya siap gerak. Doa mulai. Doa selesai. Ya. Hari ini siapa yang tidak hadir? Banyak. Siapa saja? Oh, Dwiki. Dwiki kenapa? Dwiki sakit. Hasan sakit. Oh ya, berarti dua ya, Dwiki dan Hasan yang tidak berangkat hari ini ya. Sekarang kita akan belajar materi menulis teks argumentasi. Masih ingat apa itu teks argumentasi? Masih. Teks yang berisi pendapat. Sebelumnya di kelas 10 kalian sudah pernah belajar tentang teks ya. Ada teks apa saja? Iya. Prosedur ya. Kalau narasi itu teks yang berisi cerita. Deskripsi ya, menggambarkan benda sesuai dengan panca indera. Jadi apa yang dilihat dan didengar atau dirasakan oleh penulis dirasakan juga oleh pembaca. Jadi sama. Misalnya yang dilihat papan tulis ya nanti yang ditulis adalah papan tulis. Ya. Kemudian untuk teks argumentasi sendiri, karena kita akan belajar menulis teks argumentasi. Pernahkah kalian membaca teks argumentasi? Pernah. Di mana? Di platformnya pemerintah. Tentang Pilpres, ya. Apa? Berita, ya, bagus sekali. Sekarang kita belajar tentang teks argumentasi itu sendiri. Ya. Tadi teks argumentasi apa? Teks yang berisi pendapat. Sebelumnya saya ingatkan kembali ya, ciri-cirinya. Ya. Ciri-cirinya apa? Apa? Berisi fakta. Berisi fakta. Kemudian berisi pendapat. Berisi pendapat. Apa lagi? Iya, pendapat atau opini sama. Pendapat atau opini itu sama. Kemudian disampaikan dengan analisis dan yang terakhir berakhir dengan kesimpulan.
Ya, ini ciri-cirinya. Masih ingat ya? Pada kesempatan ini kita akan belajar menulisnya. Ini tadi ciri-cirinya. Kenapa kita perlu belajar menulis teks argumentasi? Karena kita mampu membedakan fakta dan opini. Karena salah satu cirinya tadi berisi fakta dan opini. Kemudian kalian juga bisa menerapkan langkah-langkahnya sehingga mampu menulis teks argumentasi dengan tepat. Berikutnya kalian bisa menyusun kerangka karangan dengan benar, dan yang terakhir menulis argumentasi dengan memperhatikan kaidah dan unsur kebahasaan dari teks argumentasi. Isi dulu asesmen diagnostik berikut ini. Ya, silahkan keluarkan HP kalian. Ini saya share di grup ya untuk asesmen ini. Jadi sebelum memulai kita belajar menulis teks argumentasi, silahkan diisi terlebih dahulu. Gimana? Sudah bisa? Sudah. Sudah Adiasta sudah selesai? Sudah. Ya, sudah semuanya ya untuk asesmennya. Saya lihat dulu hasilnya. Ternyata hasilnya cukup bagus. Ini Adiasta tertinggi nilainya. Ya, beri tepuk tangan dulu untuk Adiasta. Nah, berarti Adiasta ini sudah paham tentang teks argumentasi. Ya. Selanjutnya, perhatikan gambar untuk memulai belajar teks argumentasi. Ini ada gambar apa ya? Ada gambar ketahanan pangan, karena kita nanti akan belajar menulis teks argumentasinya dengan tema ketahanan pangan. Kira-kira kenapa kita perlu belajar tentang teks argumentasi dengan tema ketahanan pangan? Menurut Hilma, ketahanan pangan itu bagaimana? Iya, benar. Jadi kalau kita belajar tentang ketahanan pangan agar negara kita menjadi negara yang mandiri. Agar memahami tentang argumentasi, coba kalian simak video berikut ini ya. Untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional di masa pandemi COVID-19, Perum Badan Urusan Logistik Bulog bekerjasama dengan seluruh pemangku kebijakan berupaya menjalankan mekanisme produksi dan distribusi yang tepat serta diversifikasi pangan dan memastikan ketahanan pangan nasional aman. Pandemi COVID-19 belum berakhir dan tentunya memengaruhi berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat, termasuk stok pangan. Menurut Organisasi Pangan Sedunia, potensi krisis pangan di masa pandemi telah mengancam dunia, tidak terkecuali Indonesia. Ya, cukup ya untuk beritanya tadi yang sudah disimak. Tadi kalian sudah menyimak berita. Tadi ada beberapa argumen yang disampaikan ya. Ada argumen yang disampaikan. Ada yang bisa menyampaikan pendapatnya? Tadi apa saja kalimat yang berupa argumen? Contoh untuk mempertahankan ketahanan pangan. Salah satu contohnya tadi yang disebutkan oleh Pak Menterinya itu kayak tidak memusat pada satu pokok saja. Ya, tidak berpusat pada satu jenis makanan ya. Apalagi tadi ada argumen lain yang disampaikan? Jadi dari Kementerian Badan Usaha Logistik juga menyampaikan selama 3 tahun ini memberhentikan ekspor beras, terus juga sudah menerima menghentikan impor
dan melakukan ekspor atau kalau tidak salah kayak menghentikan keluar Terbalik ya tadi ya. kembali Ya, menghentikan ekspor, menerima impor, menghentikan impor, menerima ekspor, mengirimkan atau mengekspor, Ya. ya mengekspor beras ke luar negeri. Tadi pendapat itu juga termasuk argumen. Jadi argumennya tadi menghentikan impor beras dari luar negeri. Ya, tadi ada beberapa ya. Jadi kalau kalian ingin menulis teks argumentasi, ini kalian harus banyak wawasan, harus banyak pengalaman. Jadi bisa dengan membaca berita atau mendengarkan berita seperti tadi, karena dari berita yang seperti kalian sampaikan tadi, dari berita itu juga banyak yang berupa argumentasi. Ya, sekarang ice breaking dulu ya. Ya, silahkan kalian berdiri. Ya, berdiri. Kalau nanti saya bilang pagi, kalian tepuk 1 kali. Kalau saya bilang siang, tepuknya 2 kali. Kalau saya bilang malam, tepuk tapi jangan sampai bersuara. Latihan ya. Pagi, malam, siang, pagi, siang, malam. Ya, cukup. Ya, sekarang di sini ada gambar apa ini? Ada gambar petani. Kita akan belajar menulis teks argumentasi. Nah, sebelumnya kita lihat dulu dari gambar berikut. Ini ada gambar, ada petani. Ini kan sama seperti di berita tadi ya. Ini ada gambar di sini, petaninya itu panen, tapi dia membeli beras karena panennya tidak cukup untuk kebutuhan makan. Ya, kemudian yang di sebelahnya itu juga sama, berasnya apa itu? Dijual ya, dijual. Kemudian impor dari negara lain, ya hasilnya sendiri dijual, hasil dari untuk makan dari negara lain. Ya. Kalau dengan gambar seperti ini, kira-kira kalian lebih mudah atau tidak untuk membuat teks argumentasinya? Lebih mudah, lebih mudah, ya. Berarti sekarang kalian kerjakan LKPD-nya terlebih dahulu ya. Sebelum mengerjakan LKPD, tadi kalian kan sudah mengisi tes diagnostik, sudah ketahuan siapa yang paham dengan argumentasi dan yang belum. Silahkan kalian membentuk kelompok, tapi kelompoknya heterogen, jadi campuran dari yang tadi dapat nilai tinggi dan juga yang nilainya kurang, agar yang kurang nanti bisa diajari oleh yang nilainya bagus tadi, gitu ya. Kelompoknya 4 sampai 5 orang. Ya, silakan membentuk kelompok dulu. Posisinya seperti posisi kelompok ya. Jadi kursinya bisa dibalik terlebih dahulu agar menjadi kelompok ya. Silakan. Ini berarti Hilma dan Indah kursinya digeser dulu. Indi satu kelompok dengan itu ya. Terus ada yang 4, ada yang 5. Ya. Berarti ini Adrian dan Fatla pindah ya. Itu pindah sebelah sana itu ya, dengan Nasyiwa dan Nabila ya. Satu kelompok di sana. Ya, silahkan untuk LKPD-nya sudah dapat semua ya. Kalian tuliskan dulu untuk namanya, nama kelompok kalian. Misalnya mau kelompok talas boleh, karena kita temanya ketahanan pangan ya. Ya,
Silahkan kalian bisa mencari, di situ kan ada 4 gambar. Ya, itu ada 4 gambar. Silahkan nanti kalian pilih gambarnya salah satu. Jadi tidak semua gambar kalian jadikan teks argumentasi, tapi pilih salah satu. Jadi yang mana yang akan kalian jadikan teks argumentasi? Sebelum menulis teks argumentasi, kalian lengkapi dulu, karena kalau mau membuat tulisan itu ada kerangkanya. Jadi kerangkanya ini diisi terlebih dahulu. Paragraf 1 ide pokoknya tentang apa? Paragraf 2, 3, 4 dan lainnya. Untuk mencari informasinya yang berkaitan dengan ketahanan pangan, kalian tadi bisa mencarinya dari berbagai sumber, ya. Contohnya tadi dari apa? Berita, kemudian dari buku. Nanti kalian bisa cari informasinya seperti yang saya sampaikan tadi. Itu tahapannya, ya. Silahkan diskusikan terlebih dahulu. Nanti kalau ada yang kurang jelas, silahkan ditanyakan, ya. Silahkan mulai ditulis. Ini kelompok apa? Kelompok panen. Ya. Pulpanya merah, yang hitam. Pulpanya yang hitam, jangan yang merah. Ya. Silahkan dicari informasi tambahan dulu ya yang sesuai dengan gambar ini. Kalian bisa memanfaatkan HP kalian juga. Cari informasinya dulu, jadi apa yang akan dituliskan didiskusikan terlebih dahulu, baru setelah itu mendiskusikan, oh kerangka saya akan menulis ini gitu. Untuk diskusi kelompoknya 15 menit ya, setelah itu nanti presentasi di depan. Bagaimana? Sudah dapat informasinya? Sudah. Judulnya tentang apa? Apa? Apa sah? Menanam padi. Padi. Tadi kan di berita untuk ketahanan pangan. Sama. Iya. Berarti tentang Ketahanan pangan. ketahanan pangan. Sudah mencari informasi tambahannya? Iya, sudah. Sudah dari sumber apa? Dari internet. Internet. Berita? Iya, di detik.com. Detik.com. Iya. Silakan dilanjutkan. Untuk kerangkanya sudah mulai dibuat? Iya, ini baru sampai di pokok paragraf pertama. Oh, baru ide pokok paragraf pertama. Paragraf pertama mau menceritakan tentang apa? Untuk diskusi kelompoknya sudah selesai? Sudah, berarti sekarang silahkan presentasi ke depan ya. Kelompoknya, oh Cindy, silahkan kelompoknya Cindy presentasi terlebih dahulu. Silahkan disampaikan hasilnya tadi. Jangan lupa perkenalan terlebih dahulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kita hari ini. Nama kelompok kita yaitu Panen. Perkenalkan, nama saya Siva Sufi Putri Hidayati dan rekan saya Cindy Rahma Rezalia Wardani, Anissa Pjaningrum, Sela Disti Ayu Agustina. Kami mengambil gambar dari nomor 1
yaitu berjudul Jadi Sumber Pangan Alternatif, Jagung Mampu Tembus Pasar Milenial. Ide pokok pertama, paragraf 1, pemilihan jagung sebagai salah satu sumber alternatif sumber pangan. Ide pokok paragraf 2, biaya tanam jagung lebih murah. Paragraf 3, jagung dimanfaatkan untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Ide pokok paragraf 4, pengelola pasca panen. Dari kerangka tadi itu menjadi teks argumentasi yang lengkap. Ini teksnya. Judulnya, Jadi Sumber Pangan Alternatif, Jagung Mampu Tembus Pasar Milenial. Jagung merupakan salah satu hasil pertanian yang dapat dijadikan alternatif pangan pokok. Jika terjadi kelangkaan beras, selain rasanya enak, tanaman pertanian ini juga mudah untuk dibudidayakan. Pemilihan jagung sebagai salah satu alternatif sumber pangan penghasil karbohidrat tepat adanya. Apalagi, jagung merupakan salah satu tanaman yang mudah dibudidayakan dan sesuai dengan kondisi ekologi. Apakah teman-teman ada pertanyaan? Ya, cukup. Jika tidak ada pertanyaan lagi, sekian dari kelompok kami. Set. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kita akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kita. Dari gambar yang telah disediakan di lembar kerja peserta didik, kita memilih gambar nomor 1, yaitu ketahanan pangan. Berikut adalah kerangka dari teks yang akan kita paparkan nanti. Dari mulai judul, ketahanan pangan yang berkelanjutan. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok yang kedua. Ini tadi sudah ada 2 kelompok yang mempresentasikan hasilnya. Sekarang bisa kita lihat, kita simpulkan ya, kita simpulkan bersama. Ternyata kalian sudah bisa menulis teks argumentasi dengan baik ya. Ketika ingin menulis teks argumentasi dengan baik, langkah-langkahnya kita simpulkan bersama ya. Ini jadi langkahnya. Tadi yang pertama, menentukan tema dan topik yang ingin dibahas. Kebetulan tadi tema kita adalah ketahanan pangan. Jadi karena langsung berpikir di kelompok panen tadi jagung ya. Jadi jagung itu alternatif lain untuk mempertahankan ketahanan pangan. Kemudian di kelompoknya Sera tadi dengan sagu ya, sagu ini ketika mempresentasikan juga sudah cukup bagus ya. Jadi urut tadi ada judul, kemudian kerangka terlebih dahulu, baru tulisannya secara lengkap. Jadi ini ya, memang yang pertama kita harus menentukan tema terlebih dahulu. Setelah tema, tujuan dari penulisan kita. Tujuan kita menulis argumentasi itu untuk apa? Masih ingat ya, tujuannya tadi apa? Meyakinkan pembaca agar mereka itu berpendapat sama dengan kita. Oh iya benar ya, ternyata ketahanan pangan itu tidak hanya bersumber dari beras, tapi ada sumber alternatif lain yang bisa kita jadikan sumber ketahanan pangan, dan ternyata ketika diolah bisa kekinian gitu ya. Jadi makanan yang tidak membosankan. Kalau contohnya jagung, kalian hanya mengenal nasi jagung,
ya mungkin akan bosan, tapi tadi ada jasuke dan sebagainya, jadi disampaikan tujuannya, oh ini tujuannya ingin mengenalkan kepada pembaca, membuka pikiran mereka. Yang ketiga, untuk mencapai tujuan, kita harus mengumpulkan data dan bukti. Masih ingat tadi bagaimana cara kalian mengumpulkan data dan bukti? Dengan apa tadi? Membaca dari sumber lain, ya. Bisa dari sumber buku ya. Kemudian dari internet, bisa juga mendengarkan berita. Observasi langsung bisa? Bisa. Jadi kalau tadi ada yang bertanya, menanam jagung dengan padi itu lebih mudah yang mana? Nah, kalau dari pengalaman itu kan nanti akan muncul. Oh, ternyata menanam jagung itu lebih mudah. Paragrafnya, ini juga kalian perhatikan. Apakah kalian ingin menulis dengan paragraf deduktif atau paragraf induktif? Masih ingat apa bedanya? Masih, bedanya apa? Deduktif itu ide pokoknya ada di depan. Kalau yang induktif di belakang, ya. Berikutnya jangan lupa membuat kerangka. Kerangkanya itu ada gagasan utama dan gagasan pendukung. Gagasan utama itu cukup satu. Gagasan pendukung silahkan. Kalian mau melengkapi sebanyak-banyaknya boleh. Kalau dari tadi yang 2 kelompok yang presentasi tadi ada 5 paragraf semuanya ya. Jadi paragraf utamanya gagasan utamanya 1, kemudian gagasan pendukungnya 4. Jangan lupa yang 6 melengkapi dan mengembangkan paragraf menjadi rangkaian kalimat yang utuh. Ini tadi sudah bisa kalian selesaikan semua ya. Untuk selanjutnya, ini karena kalian sudah bisa membuat paragraf dengan baik, ya. Sebelum saya akhiri, ini untuk tugas individu ya. Jadi ini untuk tugas individu. Silahkan kalian catat terlebih dahulu, ya. Jadi ini kalian catat terlebih dahulu, masih sama, yaitu kalian membuat teks argumentasi dengan tema ketahanan pangan. Masih ingat langkah-langkahnya tadi? Masih ya. Sekarang yang ini individu, kalau tadi kan tugas kelompok ya. Ini silahkan nanti dikerjakan di rumah ya. Kalau yang ini dikerjakan di rumah. Sudah dicatat? Ya. Sekarang selanjutnya kalian isi link refleksinya terlebih dahulu. Link refleksi pembelajaran hari ini. Ya. Link pembelajaran hari ini itu silahkan kalian isi. Sudah diisi? Sudah. Salah satu bisa menyampaikan secara lisan ya. Ya, silahkan Helma disampaikan hasil refleksinya. Yang pertama, bagaimana pembelajaran hari ini? Untuk yang pertama, untuk pembelajaran pada hari ini itu sangat efektif menurut saya, karena dari yang pertama itu kita teori dulu dan kita langsung praktek dengan langsung membuat teks argumentasi cara berkelompok dan bisa memahami dari pendapat mereka masing-masing, lalu kita jadikan satu, menjadikan teks argumentasi tersebut menjadi satu. Kemudian kita bisa memahami kita, karena tadi temanya ketahanan pangan, kita juga bisa memahami gimana sih
dan bisa peduli dengan ketahanan pangan di Indonesia, terutama pemanfaatan apa aja sih yang bisa dimanfaatkan biar ketahanan pangan kita itu tetap terjaga, dan pangan-pangan yang bisa digantikan, kayak misalnya tadi nasi jadi bisa ke jagung atau nasi ke sagu, seperti itu. Ya. Kemudian yang kedua, tadi kan kita belajar menulis teks argumentasinya dengan gambar. Ya. Menurut Hilma, lebih mudah dengan gambar atau hanya tulisan saja? Kalau menurut saya itu lebih mudah dengan gambar. Kalau dengan tulisan itu, karena saya lebih suka melihat secara gambar daripada melihat secara teks. Jadi kalau melihat secara gambar itu lebih mudah untuk paham. Jadi kita bisa menulis argumentasi kita sendiri secara lebih mudah. Kalau menggunakan teks itu menurut saya, kalau untuk saya sendiri itu seperti kurang masuk, seperti kurang paham. Terima kasih. Ya. Sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, ada yang ingin bertanya terlebih dahulu tentang materi yang sudah kita pelajari hari ini, yaitu menulis teks argumentasi? Ada yang ingin ditanyakan atau tidak? Tidak, berarti kita simpulkan ya. Bagaimana tadi cara menulis teks argumentasi yang baik? Yang pertama, ya, kita menentukan tema terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, menulis kerangka. Kemudian apa lagi? Mengumpulkan data. Setelah itu mengembangkan ya menjadi teks yang utuh, ya. Itu ya yang bisa saya sampaikan. Tetap semangat mengikuti pelajaran-pelajaran berikutnya. Dari saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya.